Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Semoga kabar kalian sehat selalu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ini Ibu berikan contoh, 1/3 itu artinya 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan hasilnya 1. Kemudian 2/3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian begitu juga 3/3 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, kemudian apa hubungannya dengan akar pangkat 3? Nah, Ibu contohkan sekarang dari hasilnya ini ya. Berarti akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Dan akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Jadi bilangan berapa ya yang pengaliannya 3 kali hasilnya 27 itu adalah 3. Begitu juga ini bilangan berapa yang dikalikan itu sebanyak 3 kali hasilnya 8 itu adalah 2. Paham ya nak? Nah, ini sudah Ibu siapkan bilangan pangkat 3 dari 1/3 sampai 10/3. Ini kalian harus ingat dan tolong dicatat ya nak. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan yang lebih dari 1000 untuk mencari akarnya? Di sini Ibu sudah siapkan dua contoh soal. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 2197. Nah, pertama Ibu akan jelaskannya ini. Caranya, pertama kalian hitung dulu 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, beri dia garis. Nah, sudah diberi garis. Sekarang lihat angka yang di depan garis. Itu adalah angka 2. Sekarang kita lihat di tabelnya ini. Nah, 2 itu hasilnya lebih dari 1 dan kurang dari 8 ya. Berarti kita tidak boleh mencari angka yang lebih dari 2 ini hasilnya. Berarti dia tetap di 1, masuk di 1. Nah, nih, maka jawabannya adalah yang pertama pasti 1. Kemudian kita lihat angka terakhir yang di belakang garis itu adalah 7. Sekarang kalian cari di bilangan yang di kotak ini, bilangan pangkat 3 yang mana hasilnya belakangnya angkanya 7. Ternyata ada di bilangan 3/3 ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah, nih kita tulis angka 3-nya yang di depan. Maka jawabannya adalah 13. Jadi akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13. Untuk kalian mengecek benar atau tidak jawabannya, kalian bisa kalikan dia 13 dikali 13 dikalikan dengan 13. Apakah mau jawabannya 2197? Kalau mau berarti ini sudah benar. Paham ya? Sekarang Ibu jelaskan yang kedua. Nah, sekarang soal yang kedua itu adalah 21.952. Akar pangkat 3-nya berapa ya? Nah, kita hitung lagi dari belakang 3 angka, 1, 2, 3. Nah, diberi batas, kemudian kita lihat dulu angka yang di depan garis, itu adalah 21. Sekarang kalian lihat tabelnya, di mana yang hasilnya itu mendekati 21 ya, tapi jangan lebih. Nah, ternyata itu ada di sini 2/3 yaitu 8. Kalau 27 dia sudah lebih ya nak ya, tidak boleh. Jadi kita pakai yang 2. Kalau 1 dia kurang, makanya kita pakai di sini 2/3. Maka di sini kita tulis pasti angka depannya 2. Kemudian sekarang kita lihat bilangan yang di belakang. Garis yang paling belakang itu /2. Sekarang kita cari di sini bilangan pangkat 3 berapa yang belakangnya terakhir hasilnya 2. Ternyata ada di 8/3.
3, yaitu 512. Ini dia ya, duanya. Berarti kita tulis di sini belakangnya 8. Maka akar pangkat 3 dari 21.952 adalah 28. Sama seperti yang pertama, kalian bisa mengecek dengan cara menghitung 28 dikali 28 dikali 28. Jika hasilnya mau dia 21.952, maka jawabannya sudah benar. Paham ya, Nak? Sekarang Ibu akan menjelaskan soal terkait dengan akar pangkat 3. Di sini diketahui volume suatu kubus 216 cm kubik. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, pertama kita tulis dulu diketahui volumenya adalah 216 cm kubik. Kemudian yang ditanya panjang rusuk atau S ya, sisinya. Sekarang kita tahu bahwa volume itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, maka untuk mencari sisinya aja itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Nah, kita tinggal masukkan volumenya adalah 216 cm kubik. Berarti ini adalah akar pangkat 3 dari 216. Maka akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah, jadi 6 cm. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm. Paham ya, Nak? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai balok. Pertama, Ibu akan jelaskan balok itu sama seperti kubus sebelumnya ya, memiliki 6 sisi. Hanya saja balok itu dibentuk dari bangun datar yaitu persegi panjang. Nah, kita lihat sekarang sisinya. Yang pertama ada sisi bawah yaitu ABCD. Yang ini ya, Nak, sisi bawah ABCD. Kemudian sisi atas yang ini EFGH. Kemudian sisi depan ABFE yang ini. Kemudian sisi belakang DCGH. Nah, yang di belakang ini ya, Nak. Kemudian sisi samping kiri BCGF. Nah, yang ini ya BCGF. Nah, itu kemudian samping kanan ADHE. Yang ini ya. Nah, itu adalah sisi-sisi dari balok. Selanjutnya adalah rusuk ya, sama seperti kubus juga balok memiliki 12 rusuk. Itu ada garis AB yang ini, kemudian garis BC, kemudian yang ini garis CD, kemudian DA, kemudian EF, kemudian FG, kemudian GH, kemudian HE yang ini, kemudian garis AE ini ya dari atas ke bawah yang ini, kemudian garis BF, nah yang ini ke atas ini, kemudian garis CG yang ini ya, yang di belakang ini rusuknya, kemudian yang terakhir adalah HD ya, yang di belakang ini rusuknya. Titik sudut balok juga ada 8, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pada balok, rusuk yang ini yang paling panjang itu disebut panjang ya. Kemudian yang ini disebut lebar. Dan yang ke atas itu disebut tingginya ya, Nak ya. Sekarang Ibu berikan kalian contoh soal terkait dengan balok. Nah, di sini ada Mita memiliki mainan berbentuk balok dengan ukuran seperti pada gambar. Berapa volume mainan Mita? Nah, kita ketahui bahwa di sini panjangnya itu adalah 10 cm. Kalian tulis dulu diketahui. Kemudian lebarnya yang ini itu adalah 6 cm.
Kemudian tingginya, nah yang ini itu adalah 5 cm. Kalian tulis dulu. Kemudian yang ditanya adalah volume mainan Mita atau volume balok. Untuk mencari volume balok itu rumusnya adalah panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi ya. Jadi kalian tinggal masukkan saja di sini rumusnya. Itu panjangnya adalah 10 cm, kemudian dikalikan dengan lebarnya adalah 6 cm, kemudian dikalikan dengan 5 cm. Maka hasilnya adalah 10 dikali 6 adalah 60. Kemudian 60 dikalikan 5 adalah 300 cm kubik. Jadi volume mainan Mita adalah 300 cm kubik. Sampai di sini paham ya nak? Jika ada pertanyaan boleh tanyakan langsung sama ibu guru. Sekarang kalian kerjakan soal dari ibu guru ya. Selamat belajar.